respons manusiawi terhadap perbedaan. Banyak penulis, sarjana, sejarawan, dan teolog telah mengamati berbagai pendekatan terhadap keberagaman agama dan mencatat bahwa pendekatan-pendekatan ini merupakan respons yang lazim terhadap keberagaman jenis manapun, bukan hanya kemajemukan agama. Di tengah-tengah cakupan luas dari berbagai respon ini, sejumlah ahli memilih menyoroti 3 tipologi, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Meski 3 tipologi itu dipandang sebagai respons umum dari banyak orang hampir di semua tradisi agama, respons itu tidak hanya merupakan respons agama terhadap agama lain, tetapi respon manusiawi terhadap semua isu mengenai keberagaman dan perbedaan. Diterapkan pada kemajemukan agama, tipologi-tipologi ini sangat bermanfaat untuk memahami sikap orang Kristen Asia satu sama lain. Begitu juga untuk memahami sikap orang Asia dari komunitas agama lain. Eksklusivisme adalah suatu sikap dari satu melawan semua. Inklusivisme adalah satu di atas semua. Pluralisme adalah satu dengan dan di antara semua. Kedua, pendekatan Kristen terhadap agama lain. Teolog lainnya, Daniel L. Migliore, mencoba melihat secara spesifik pada respon Kristen terhadap orang-orang yang iman dan agamanya berbeda, dan ia sampai pada 5 pendekatan klasik. Setiap cara atau pandangan ini dilihat berdasarkan klaim tersendiri mengenai finalitas penyataan Allah dalam Yesus Kristus. Cara pertama adalah cara eksklusif, yang menegaskan bahwa iman Kristen sendiri yang paling benar, sehingga menyiratkan bahwa semua agama lain adalah salah. Dalam pandangan ini, finalitas Kristus berarti benar-benar menutup diri, dan dialog dengan iman yang lain adalah suatu pengkhianatan terhadap penyataan atau wahyu Allah dalam Yesus Kristus. Kedua, adalah pandangan developmentalis yang menghormati semua agama lain sebagai persiapan untuk menerima Kristus yang di dalamnya semua iman menemukan pemenuhan. Ketiga, pandangan transendentalis yang menganggap semua orang percaya, termasuk mereka yang berasal dari komunitas iman atau agama lain, mempunyai akses pada rahmat transendental Allah, bahkan jika Kristus tidak dikenal atau tidak diakui. Pandangan ini memandang setiap orang yang hidup dalam roh Kristus yang tidak dikenal sebagai orang Kristen anonim. Pandangan keempat yaitu Migliore berpandangan dialogis yang berpendapat bahwa ketika orang Kristen dan orang-orang dari iman dan agama lain harus menghormati komitmen iman mereka dengan serius, mereka juga perlu memasuki dialog terbuka dengan yang lain. Pandangan kelima adalah pandangan relativitis, yaitu berupaya merelatifkan partikularitas historis dari agama-agama individual dan mencoba mengidentifikasi inti teosentris yang sama-sama dimiliki oleh mereka. Ketiga, warisan Asia, warisan pekabaran Injil yang kuat. Banyak orang Kristen Asia mendapati betapa sukarnya berpikir tentang bagaimana berhubungan dengan orang-orang Asia dari agama lain. Ini disebabkan karena orang-orang Kristen Asia memiliki suatu warisan pekabaran Injil tradisional yang kuat yang terus membimbing iman dan hidup mereka hari ini. Gerakan pekabaran Injil yang datang ke Asia telah dihargai karena memberikan kontribusi positif dalam suatu bahasa, kemajuan dalam bidang antropologi, sosiologi, dan etnografi, perbaikan perawatan kesehatan, serta kemapanan pola-pola baru dalam pendidikan. Namun, ada juga kesenangan akan ekspansi para pekabar Injil dalam berbagai bagian dari Asia yang menimbulkan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan kemarahan, terutama dalam beberapa komunitas agama yang sudah mapan di Asia. Pekabaran Injil dulu dan sekarang juga masih ditandai oleh perasaan denominasionalisme yang kuat dan suatu dorongan yang kuat untuk
mempertobatkan dan membawa yang lain masuk ke dalam lingkungannya, terutama ke dalam denominasinya. Pokok pembahasan yang ketiga adalah memikirkan kembali teologi misi. Dalam pandangan mengenai apa yang telah dikatakan tentang orientasi pekabaran Injil yang sangat kuat dalam teologi Asia dan pendidikan agama di Asia, saat ini banyak teologi Kristen Asia telah mulai memikirkan kembali teologi misi. Ini bersumber dari kesadaran bahwa meskipun misi merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan komunitas iman Kristen, ada kebutuhan untuk memahami lebih jernih apa sebenarnya makna misi. Yang pertama adalah misi dalam konteks. Menyadari realitas kemajemukan di Asia, Tiaga Raja mengatakan bahwa aktivitas misi pada apapun di Asia tidak dapat lagi bersikap tidak peka terhadap kontribusi besar agama-agama lain yang telah dan masih dibuat terhadap pembentukan kebudayaan dan masyarakat Asia. Oleh sebab itu, orang-orang Asia tiba pada satu titik di mana kita tidak dapat berteologi terpisah dari upaya membuat hubungan yang relevan dengan agama-agama yang di tengah-tengahnya kita ditempatkan. Hal ini benar-benar penting bagi orang Kristen Asia yang membentuk minoritas kecil di Asia. Bagi Tiaga Raja, suatu karya misi yang benar-benar peka di Asia seharusnya tidak berfokus pada pertumbuhan gereja secara numerik, sesuatu yang telah terbukti tidak kondusif bagi pembangunan hubungan yang harmonis di antara orang-orang Asia. Yang kedua, orientasi misiologi pada pluralitas. Wesley Arya Raja mendapati bahwa pemahaman Kristen Protestan tradisional mengenai misi sama sekali bersifat tidak toleran terhadap kemajemukan. Kalau seseorang perlu mengukur keberhasilan gerakan pekabaran Injil Protestan dengan keinginannya untuk mengkristenkan seluruh Asia, seseorang akan mendapatkan bahwa yang kebalikannya lah yang sungguh-sungguh benar. Kembali pendidikan agama. Apa yang banyak terjadi pada pendidikan dalam bidang agama di Asia mencerminkan warisan pekabaran Injil yang kuat yang telah diwariskan kepada gereja-gereja di Asia. Sama seperti ada suatu kebutuhan untuk memikirkan kembali teologi misi, ada juga kebutuhan yang setara untuk meninjau ulang jenis pendidikan Kristiani atau pendidikan agama yang terjadi di gereja-gereja, sekolah-sekolah yang dimiliki gereja, dan sekolah-sekolah teologi di Asia. Apakah pendidikan dalam bidang agama hanya mengikuti sikap teologi dan misi yang eksklusif dan inklusif? Apakah pendidikan dalam bidang agama seharusnya tidak memainkan suatu peran rekonstruktif dalam kaitannya dengan teologi? Untuk waktu yang lama, pendidikan agama telah dilihat sebagai proses atau tugas mengkomunikasikan teologi yang diasumsikan sebagai interpretasi sejati atas agama Kristen yang memiliki otoritas penyataan ilahi. Dalam makalahnya, Lee dan Boyce menyebutkan dan mengkritik tiga perbedaan dari partikularisme. Pertama adalah partikularisme yang dimiskinkan, yang sinonim dengan parokialisme. Partikularisme ini bersifat dangkal, kedaerahan, dan religio sentris. Kedua, partikularisme bersifat permusuhan yang mengurangi, mengkarikaturkan, atau bahkan menjelek-jelekan yang lain, memberi jalan bagi kefanatikan dan memberi dasar bagi diskriminasi untuk bertumbuh. Partikularisme ini menciptakan citra buruk bagi agama.